Halo Sobat Akuntansi, selamat datang di video pembelajaran kali ini dengan saya Elsyarah Malia. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Sebelumnya, kalian pernah dengar gak sih istilah dari pajak penghasilan badan? Apalagi kalau kalian yang setelah lulus SMA atau SMK mau kerja di bagian akuntan atau bahkan mau jadi pengusaha, wajib banget nih kalian pelajari hal ini. Yuk kita pelajari sama-sama. Apa sih pajak penghasilan badan itu? Pajak penghasilan badan atau yang biasa kita kenal dan disingkat dengan PPh badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh sebuah badan usaha. Misalnya PT, CV, koperasi, yayasan, dan bentuk usaha tetap lainnya yang berdomisili atau beroperasinya di Indonesia. Pajak ini juga dihitung berdasarkan penghasilan bersih yang didapat dalam 1 tahun periode pajak. Selanjutnya, dasar hukum utama dari PPh Badan itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, serta berbagai peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan PMK Nomor 35 Tahun 2018. Jadi, segala pengenaan pajak dan pelaporan pajak ini sudah jelas diatur oleh undang-undang. Lalu siapa saja sih yang termasuk dari subjek pajak badan? Pertama, ada badan dalam negeri, yaitu badan usaha yang didirikan dan berkedudukannya di Indonesia. Kedua, ada badan luar negeri, yaitu perusahaan asing yang menjalankan usaha tetapnya di Indonesia atau menerima penghasilannya dari Indonesia. Selanjutnya, ada 2 jenis pajak penghasilan badan, yaitu PPh final dan PPh tidak final. PPh final seperti yang dikenakan pada UMKM dengan tarif 0,5% dari omset sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Sedangkan PPh tidak final yaitu pajak dengan tarif umumnya 22% dari penghasilan kena pajak, seperti yang diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 31E Undang-Undang PPh. Sebagai wajib pajak, badan usaha punya banyak kewajiban perpajakan loh. Beberapa di antaranya adalah PPh Pasal 21 atas gaji karyawan, PPh Pasal 22 atas kegiatan impor, PPh Pasal 23 atas jasa dan sewa, PPh Pasal 25 atas angsuran pajak bulanan, PPh Pasal 29 atas pelunasan akhir tahun, serta PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 15 tergantung dari aktivitas usaha. Semua ini harus disetor dan dilaporkan secara rutin ke negara. Nah, biar makin paham, yuk kita lihat contoh soalnya. Pada tahun 2024, PT AA memperoleh penghasilan kena pajak sebesar 5 miliar. Karena berhak atas fasilitas pasal 31E, maka pajaknya itu hanya dikenakan sebesar 50% dari penghasilan. Perhitungannya itu 50% dikali 22% dikali 5 miliar sama dengan 550 juta. Ada tambahan keterangannya nih. Selama tahun tersebut, PT AA telah menyetor PPh 21-nya sebesar 50 juta dan PPh 23-nya sebesar 100 juta. Jadi total pajak turutangnya itu langsung kita kurangin aja. 550 juta dikurang 50 juta dikurang 100 juta adalah 350 juta. Jika ingin dicicil selama 12 bulan, maka 350 juta dibagi 12 saja. Hasilnya 29,17 juta per bulan. Nah, inilah yang disebut angsuran PPh Pasal 25. Gimana? Sekarang kamu sudah lebih paham kan tentang pajak penghasilan badan dan kewajiban perpajakannya? Yuk jadi warga negara yang baik dengan taat pajak dan terus belajar. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!